Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, tapi kita sudah olahraga, ya, olahraga Al-Quran, buka-buka Al-Quran, baca sana, baca sini. Saya berharap bahwa kita semakin akrab dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu tidak lagi seperti yang wah susah gitu, seperti tongkat yang wingit gitu, tidak, ya. Sehingga kita seperti dalam kota, ya, masuk ke sana mudah, ke sini mudah, sehingga kita banyak mengenalnya, ya, dalam Al-Quran. Kalau toh kita lupa sedikit-sedikit wajar, ya. Tapi yang penting kita yang kita tadi sudah hafal dan kita praktekkan dalam kehidupan, mana yang masih mungkin atau bisa kita praktekkan. Jadi misalnya sabar, kemudian dilarang kita memfitnah, bergunjing dan lain-lainnya, itu kita coba kita amalkan sak mampu kita. Jadi kalau kita lupa barangkali suatu saat, maka ada obatnya, yaitu ba'anistagfirubakum summa tubu ilaihi, ya. Maka hendaklah kita mohon ampun kepada Allah, iringi dengan tobat kepada Allah. Nah, hari ini yang membaca Al-Quran ada enggak, Bu? Ya, Bu Elis, Ustaz, Bu Elis. Ya, ya. Kalau Bu Elis ada yang baca, monggo silakan dibaca dulu. Kemudian nanti dilanjutkan Pak Istiqom. Pak Istiqom dulu sholat ini tentang sholat, ya. Sholat itu halaman 193 sudah pernah dibaca belum Pak Istiqom? 193 keutamaan sholat sudah pernah, Ustaz. Sudah pernah sampai berapa? Sudah pernah sampai selesai, Ustaz. Habis, ya? Iya. Ya. Kalau masalah, ya, 341 sudah? 341 belum, Ustaz. Rukun, kewajiban, dan sunah-sunah dalam sholat belum? Belum. Ya, nanti kita baca selama 30 menit biar sholat kita menjadi lebih bagus gitulah, ya. Sudah, Ustaz. Ternyata sudah, Ustaz. Sudah. Sampai berapa? Sampai ke 14. Sampai ke 14. Halaman 348. Kewajiban sholat yang belum. Jadi 348 yang belum, ya. 348. Kewajiban yang belum, tapi ini yang lain sudah, ya Pak, ya. Kewajiban sholat. Baiklah, nanti kita baca, ya, kewajiban apa yang diwajibkan. Rukunnya sudah, Pak, ya. Rukun Sudah, Ustaz. Ya, yang Betulnya salah dulu sudah sampai dengan sunah-sunah, Ustaz, tapi meloncat-loncat. ya, enggak apa-apa. Tapi yang penting yang sudah, ya, kan bangkit dari sujud, tasawuf akhiran sudah semua, ya. Nggih, sudah, Ustaz. Ya, nanti kita setelah itu secara umum bagaimana sholat itu mulai takbir sampai salam sudah mencakup, ya, rukun, wajib dan sunahnya nanti, ya. Kita sedikit-sedikit aja dulu, ya. Hari ini kita lanjutkan. Yang kedua adalah kewajiban sholat. Kalau rukunnya sudah paham, ya. Yang terakhir, yang ke-14 mengucapkan salam, ya. Kemarin sudah, ya Pak, ya. Tinggal. Baiklah, nanti kita teruskan. Kita baca dulu Al-Quran dari Ibu siapa tadi? Bu Elis, Ustaz, Bu Elis. Sudah siap, Bu Elis? Sudah siap itu. Ya, insya Allah siap. Monggo Bu Elis, siap Pak. Silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. Terjemahan surat At-Talaq ayat 7 sampai dengan 9. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan Rasul-Rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat. Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Memang Al-Quran sangat lengkap sekali. Perhatikan masalah rumah tangga kalau sudah mulai gonjang-ganjing seperti itu, ya ada kalanya si istri ya itu tidak kerasan di rumah sehingga harus dengan harus berpisah, ada solusinya. Jadi kalau ya seorang istri itu tidak boleh menuntut suaminya lebih dari kemampuan suami. Sebaliknya juga suami itu kalau mempunyai kelebihan harta juga tidak boleh pelit-pelit kepada istrinya. Nah, setelah Allah menjelaskan bahwa istrinya harus ditempatkan di mana kita bertempat tinggal, jangan sampai kita bertempat tinggal di tempat yang baik, istri kita dikontrakkan rumah kecil begitu ya. Barangkali karena malu ya punya istri yang ya mungkin kurang sesuai dengan harapannya. Tidak boleh. Maka istri kita harus kita tempatkan sesuai dengan kita bertempat tinggal. Yang kita makan sama dengan yang dimakan oleh istrinya. Ya, ini ajarannya. Kemudian kalau membelanjakan hartanya, liyungfik, hendaklah orang yang diberi keluasan itu liyungfik, ya, hendaklah memberi nafkah. Dzu sa'atin min sa'ati, orang yang punya keluasan rezeki dan keluasannya. Kalau gajinya banyak, ya diberikan kepada istrinya yang mencukupi, karena mereka itu adalah istilah Jawanya garwa sigarani nyowo ya, artinya dua-duanya harus hidup saling dampingan satu sama lain, nggak boleh menang-menangan, mentang-mentang laki-laki semua dikuasai sendiri, tidak. Kemudian wa man qudira alaihi rizqahu, kalau rezekinya pas-pasan
nggak bisa membelikan rumah, membelikan kendaraan ya sak mampunya, ya, nggak dipaksakan fal yunfik, maka dalam memberi infak atau membelanjakan mimma atahullah, apa yang diberikan oleh Allah. Demikian juga nanti kalau dia sudah cerai, ya, mereka itu selama di dalam masa iddah, maka si suami masih wajib memberi belanja kepada istri yang ditalaknya. Sekarang kalau dia masih bisa rujuk 3 kali suci, itu masih tanggungannya. Oleh karena itulah pada saat sudah 3 kali suci itu sudah selesai, maka kemudian mereka baru pisah. Kalau sudah pisah tidak lagi memberikan nafkah. Namun kalau pisah itu membawa anak si istri itu, anaknya laki-laki, anak-anak laki-lakinya itu jadi hamil, kemudian sudah masa iddahnya habis karena sudah melahirkan, anak itu menyusui, maka si laki-laki, bapaknya tersebut harus memberi upah kepada ibunya yang menyusui ini, ya, tentunya sesuai dengan kemampuan. Ya. Kalau nggak mau, misalnya istrinya nggak mau, bolehlah ya kita mencari orang lain yang bisa menyusukan ibunya, ya, menyusukan bayinya itu kepada ibu yang lain, namanya ibu susu, ya. Itu akhirnya jadi mahram nanti untuk anak-anak itu. Jadi begitulah penyelesaiannya dalam agama ini. Jadi segala sesuatu dimusyawarahkan. Barangkali kenapa sih ada masa iddah? Barangkali selama 3 bulan atau 3 kali suci itu, ya, si laki-laki biasanya emosian itu, laki-laki itu kemudian ada kelapangan memaafkan istrinya, kemudian atas kesalahan yang pernah diperbuat, nyolongan duit misalnya istrinya itu, kemudian semua akhirnya si suami itu terbelenggu hutang yang banyak, ya, ternyata seperti itu akhirnya dicerai, ya, istrinya dicerai karena gara-gara istrinya itu hutangnya menjadi tiba-tiba numpuk, ya, mengambil ini mengambil belanja terus senengannya, akhirnya dicerai. Setelah selama masa iddah itu ternyata istrinya berjanji memperbaiki diri, kemudian bisa rujuk kembali, itu bagus, ya. Tapi kalau tidak bisa rujuk, dia sampai berpisah padahal punya anak, ada bayi, maka si suami masih, ya, ada kewajiban memberi nafkah. Tapi yang rumati masih tetap ibunya, kecuali ibunya tidak mau, bisa orang lain, ya. Dan Allah tidak membebani kecuali la yukallifullahu nafsan, Allah tidak membebani seseorang ilama ataha, kecuali apa yang diberikan, ya, rezeki yang diberikan ini, ya. Saya ja'alullahu, barangkali nanti Allah akan menjadikan ba'da usri, setelah keserapan, setelah kesulitan, badai rumah tangga itu seperti itu, yusra, kemudahan-kemudahan. Di dunia itu tidak kekal. Ada kalanya sekarang itu kita tertawa, besok menangis, atau sebaliknya. Nah, sekarang kita kaya, sementara itu kita jatuh miskin. Atau sebaliknya, kita miskin tiba-tiba jadi orang yang kayaknya tidak ada. Ya, di dunia itu yang kekal tidak ada. Oleh karena itulah, maka seorang suami hendaknya penuh kelapangan. Ya, jangan gampang-gampang dipegat, gampang-gampang dicerai istrinya. Mic-nya Ustadz, Diri, ya. Ya, baiklah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ini. Kemudian ayat yang ke-8 dan ke-9 itu nanti akan berkaitan dengan ayat-ayat berikutnya. Saya terangkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi masalah talak, ya, orang mentalak bagaimana kalau mempunyai anak hamil, talak yang monopaus dan seterusnya, itu sudah diterangkan semua, ya, dan bagaimana si sikap suami, dan nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat pertanyaan. Kita lanjutkan sebentar, ya, sampai kita punya lebih 15 menit atau lebih 20 menit gitu untuk menerangkan kewajiban di dalam sholat. Jadi kalau rukun tidak bisa ditinggalkan, itu harus dikerjakan di dalam sholat. Kalau ketinggalan baik lupa maupun sengaja, hukumnya batal sholatnya. Sekarang kedua, kewajiban. Monggo, Pak. Ya.
Kedua, yaitu kewajiban sholat. Kewajiban sholat itu ada 8, yang jika ditinggalkan dengan sengaja akan membatalkan sholat, dan tidak membatalkannya jika dilakukan karena lupa atau karena tidak tahu, tetapi diwajibkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Ke-8 hal itu adalah sebagai berikut. Sebentar ya. Jadi kewajiban itu dalam fikih yang lain namanya sunnah muakkadah. Memang kadang-kadang kita kalau belajar fikih itu Pak, jadi ada satu kitab menyatakan itu sunnah muakkadah, ada yang mengatakan itu wajib ya. Kalau fardu itu ada wajib dan fardu saja ya. Jadi kalau di sini dalam kitab ini wajib itu sama dengan sunnah muakkadah. Jadi seperti tasawuf akhir kalau lupa bisa diganti sujud sahwi yang kemarin itu. Ini itu namanya wajib, tapi tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Ya, kalau di dalam kitab yang mengatakan itu sunnah muakkadah, kalau ditinggalkan dengan sengaja itu buruk ya, seorang yang beribadah kepada Allah meninggalkan kewajiban itu buruk cara ibadahnya. Monggo 1. 1. Seluruh takbir selain takbiratul ihram. Hal itu didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu an yang dimarfu'kan, yang artinya sesungguhnya imam itu dijadikan atau diangkat untuk diikuti. Oleh karena itu, jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian. Juga didasarkan pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ikrimah menceritakan, aku pernah melihat seorang berada di maqam Ibrahim, mengucapkan takbir di setiap ruku, mengangkat kepala, berdiri dan duduk, lalu aku beritahukan kepada Ibnu Abbas, dia pun berkata, bukankah yang demikian itu sama dengan sholat yang dikerjakan Nabi SAW? Semoga kamu kehilangan ibumu. Ya, jadi begitu. Jadi takbir inama ju'ilal imamu sesungguhnya dijadikan imam kalau sholat imam liyuk tamabih untuk diikuti. Jadi kita tidak boleh menyelisih imam. Maksudnya faidza kabaro kalau imam bertakbir maka biru kita ikuti aja takbir dan jangan takbir sebelum imam takbir. Dan takbir selain takbiratul ihram, semua takbir itu namanya takbir intikal, perubahan gerak itu disebut sunnah ya biasanya. Tapi di sini disebut wajib. Jadi kita tidak boleh meninggalkan sengaja. Jadi kita misalnya dari ruku iktidal ya takbir ya, sami Allahu liman hamidah, sujud Allahu akbar, kemudian bangkit dari sujud ya Allahu akbar. Perubahan itu takbir intikal itu namanya hukumnya dalam sisi namanya wajib, di dalam kitab-kitab lain nanti kita baca namanya sunnah. Jadi kalau kita berbeda dalam satu sisi belajar fikih itu wajar. Jadi jangan sampai kita terlalu ini gini. Ya seperti kadang-kadang di sini membaca Al-Qur'an orang yang menstruasi tidak boleh, padahal tidak apa-apa ya. Dalam beberapa hadis diterangkan tidak masalah kita membaca bacaan-bacaan Al-Qur'an tatkala kita sedang junub atau sedang menstruasi. Baik ya. Langsung nomor 2 Pak, nomor 2. Kedua, bacaan Subhana Rabbiyal Azim pada saat ruku. Hal itu didasarkan pada Hudzaifah radhiyallahu an yang dia memarfukannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam rukuknya Subhana Rabbiyal Azim. Juga didasarkan pada Nabi yang artinya, adapun pada saat ruku, agungkanlah Rabb baik bagi imam maupun bagi yang sholat sendirian. Ya, demikian juga tatkala kita rukuk baca Subhan Rabbiyal Azim, tidak pakai wa bihamdihi ya. Kalau pakai wa bihamdihi bagaimana? Boleh. Hanya saja banyaklah hadis itu tambahan wa bihamdihi itu sanadnya ternyata ada banyak yang mempermasalahkan. Namun karena banyak riwayat itu, maka hadis yang dianggap lemah itu menjadi hasan li ghairi. Hasan karena pertolongan hadis-hadis yang lain karena banyak riwayatnya. Jadi hadis-hadis dhaif yang tidak terlalu dhaif, kemudian banyak itu naik derajatnya naik menjadi hasan. Hadis hasan li ghairi, hasan karena bantuan yang lain. Jadi tatkala kita rukuk baca Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Azim. Ya, 3 kali itu sunat, membaca 1 kali itu wajib namanya di sini. Yang ketiga, monggo Pak. Yang ketiga, bacaan Sami Allahu liman hamidah
baik bagi imam maupun bagi orang yang sholat sendirian. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dimarfukannya, yang di dalamnya disebutkan, kemudian beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah jika mengangkat tangan, maksud kami jika mengangkat tulang rusuknya dari ruku. Ya, itu sunnah. Nah, tapi di sini disebut wajib. Jadi kita sengaja diem saja, itu dianggap batal kalau di sini. Sengaja loh, ya sengaja karena tidak menyukai sunnah gitu. Padahal itu dalam hadisnya yang lain itu sunnah muakkadah karena Nabi mengerjakan ini, ya. Jadi sholat itu diam, sudah mingkem saja, mohon maaf mingkem saja mulutnya itu tidak boleh. Ya, sholat ilmu kebatinan itu tidak boleh. Kalau sholat itu juga dilafalkan, ya bergerak lidahnya itu bergerak. Yang keempat, kewajiban sholat yang keempat dari buku ensiklopedia sholat, yaitu mengucapkan Rabbana walakal ham bagi imam orang yang sholat sendirian maupun makmum. Terus? Adapun bagi imam dan orang yang sholat sendirian, yang menjadi dasar adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dimarfukannya, yang di dalamnya disebutkan, kemudian ketika berdiri beliau mengucapkan Rabbana walakal ham. Sedangkan bagi makmum didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu yang dimarfukannya, yang di dalamnya disebutkan, artinya jika dia atau imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal ham. Ya, jadi kalau iman mengatakan Sami Allahu liman hamidah, kita Rabbana walakal hamdu bagi makmum. Kalau bagi imam ya Sami Allahu liman. Kalau sholat sendiri ya Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Kalau kita sholat jadi makmum ya imam Sami Allahu liman hamidah, ya kita yang makmum Rabbana walakal hamdu. Terus Pak nomor 6. Yang kelima Ya. Membaca Subhana Rabbiyal A'la pada waktu sujud. Hal itu didasarkan pada hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang dimarfukannya, dalamnya disebutkan, kemudian beliau bersujud seraya mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Nah, itu satu kali, itu wajibnya, ya wajibnya satu kali, ya, sunnahnya tiga kali. Terus Pak. Yang keenam, mengucapkan Rabbighfirli di antara dua sujud. Hal itu didasarkan pada hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang dimarfukan, yang di dalamnya disebut beliau membaca, Ya Rob, berikanlah ampunan kepadaku. Ya Rob, berikanlah ampunan kepadaku. Jadi di sini wajibnya baca doa Rabbighfirli. Ya biasanya kita kan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, itu ya yang sahih hadisnya di sini adalah Rabbighfirli. Hadisnya riwayatnya Bukhari, Muslim, ya. Jadi Rabbighfirli warhamni wajburni juga boleh kita baca itu, tapi yang paling gampang Rabbighfirli dua kali. Tapi kalau kita mau baca banyak kali juga tidak masalah. Ini mohon ampun kepada Allah, wajibnya ya dua kali Rabbighfirli. Ya, terutama kalau kita makmum dengan imamnya agak kecepatan gitu ya. Terus yang ketujuh? Yang ketujuh, tasyahud pertama. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami, jika kami duduk pada rakaat kedua agar mengatakan At-tahiyyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah cukup ya, enggak usah diterjemahkan ya. Karena itu kita sudah tahu semua. Jadi tahiyatnya itu sampai syahadat itu tasawuf. Nggak usah baca sholawat. Tapi kalau yang membaca sholawat juga ada ya di dalam kita fikih sunnah sahih, tapi disunahkan juga membaca sholawat. Jadi ini kan wajibnya baca tasawuf saja ya. At-tahiyatu lillah wassalatu watthayibat ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadil sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Juga boleh wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah juga tidak masalah. Tapi di sini riwayat Salki ini yang diriwayatkan
oleh An-Nasai, ya, kitab tauhid itu hanya sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang 8? Yang ke-8 duduk untuk tasyahud pertama. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Buhaina radhiyallahu an terdahulu, yang di dalamnya disebutkan Rasulullah SAW pernah berdiri di dalam salat duhur, sedang beliau masih mempunyai tanggungan duduk yang terlupakan. Setelah menyempurnakan salatnya, beliau sujud 2 kali. Beliau mengucapkan takbir pada sujudnya, sedang beliau dalam keadaan duduk sebelum membaca salam. Lalu orang-orang pun melakukan kedua sujud tersebut bersama beliau untuk menggantikan duduk yang lupa beliau kerjakan. Ya, ini karena wajib. Jadi wajib itu disebutkan di dalam sujud ini, kalau terlupa boleh diganti dengan sujud sahwi. Ini mencontohkan Nabi itu kebablasan. Jadi setelah tasyahud awal kok nggak tahu awal sudah berdiri, ya sudah, para sahabat nggak berani mengingatkan. Kenapa? Barangkali diubah cara sholatnya ini karena Rasulullah berhak. Tetapi setelah Rasulullah meninggal itu tidak ada seorang pun yang berhak merubah di antara kita. Jadi kalau ada orang yang tidak tasyahud awal itu ingatkan subhanallah, ya, bagi laki-laki yang mengingatkan. Tapi seandainya terus berdiri dia, maka ikuti, ya. Mungkin mereka imamnya itu tidak mau duduk lagi karena sudah kadung sempurna berdiri. Nanti di akhirnya setelah membaca tasyahud bil amali innaka hamidum majid, kemudian dia sujud 2 kali, namanya sujud sahwi, dan itu sudah dijelaskan tentang sujud sahwi. Saya kira sementara cukup, kita lanjutkan kepada kitab yaitu tanya Ustaz. Monggo. Nggih. Doa-doa iftidal itu kan banyak Ustaz ya, sampai Ya. ada 13-an ya. Ya. Nah, cuman kalau di hadisnya itu salah satunya dikatakan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasita min zaim ba'du. Cuman dulu-dulunya kok mil us-samawati. Ya. Saya ingin tahu dalilnya dari mana mil us-samawati. Kan sering begitu Ustaz, dulu-dulunya. Iya. Saya juga begitu dulu. Saya nggak ngerti itu Syekh ahli bahasa yang ngerti, Pak. Ya, saya kira. Cuman itu apakah berdasarkan hadis atau gimana? Kalau Robana ada hadisnya, Pak. Kalau itu di yang milus Ustaz. Nah, mil al ya. Iya, milus itu yang sudah kita lakukan biasanya. Betul Pak Tomo. Betul. Itu yang kita tidak tahu kok. Jadi makanya kita kalau nggak belajar ya kadang kekeliruan dulu-dulunya masih dilakukan, Ustaz. Di mute, Ustaz. Suaranya agak dengar, Ustaz. Ini kematian nih. Ya, jadi ya mil'ul samawati kalau dulu tuh Robbana wal karna mil'ul samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul masyita min syai'in itu kan gitu ya, Pak ya? Dulu. Iya, Ustaz. Sekarang ini mil'al yang sekarang ini memang seperti itu. Saya lihat itu barangkali memang artinya sama. Ya ini ya yang ahli bahasa yang tahu sebenarnya kalau itu. Apakah hadisnya mil'al atau mil'ul itu ya yang kalau disebutkan di dalam kitab fikih itu mil'al, Pak, bukan mil'ul. Tapi ada saya juga membaca mil'ul juga ada, Pak. Mil'ulnya juga saya pernah menemukan itu. Hanya orang yang mengatakan yang menulis mil'ul itu apakah karena tidak melihat hadis yang mil'al atau juga karena tidak dibandingkan antara duanya itu sehingga mana yang lebih kuat kita juga tidak tahu gitu loh, Pak. Ya. Akhirnya sekarang saya ganti mil'as, Ustaz. Karena iya betul, ganti aja yang kita tahu. Daripada yang ngambang-ngambang jadi hadisnya jelas ini dari Sahih Muslim dan yang lain-lain. Yang dulunya mil'us ganti mil'as sekarang. Iya. Saya itu tambah kadang-kadang tidak berani ganti ya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fih, ya. Iya, yang umum itu. Padahal hadis itu munculnya dari sholat berjamaah kan, Pak? Betul. Salah satu jamaahnya yang. Tatkala itu Rasulullah mengatakan gitu, kemudian ada sahabat yang menjawab seperti itu. Kok dengan siapa tadi yang mengatakan itu hamdan katsiran thayyiban tadi sampai malaikat berebut untuk menulis pahalanya, ya itu. Karena itu yang saya tahu ya sudah itu aja lah, ya kita amalkan. Nah, mil'ul samawati sudah hampir nggak pernah saya amalkan sama sekali.
ya. Karena ada itu mil'u sama mil'al itu terus ya. Saya nggak ngerti ya, dan saya belum bertanya kepada ya orang yang lebih paham tentang bahasa ya, bahasa Arab. Ya kita belajar ya sudah tua jadi kita tidak bisa mendalami. Ya, mohon maaf Pak Tomo ya saya tidak bisa menjelaskan. Ya, nggak apa-apa Ustaz. Cuma saya sekarang maksudnya pindah yang dulunya mil'u jadi mil'as karena Mil'as, lebih iya. jelas. Ya, Malah kita sering baca juga Rabbana lakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakah ya. itu biasanya ada saya baca 30 itu malaikat yang berlomba-lomba untuk mencatatnya. Ini hadisnya dari Imam Bukhari. Iya, betul katanya langsung itu jelas. Oke, hadisnya sudah ya kalau seperti itu. Baik, jelas ya. Oke, monggo Pak Tomo dilanjutkan keindahan Islam yang berupa larangan-larangan. Ya, bismillah. Keindahan Islam yang berupa larangan-larangan. Di antara keindahan Islam adalah larangan-larangan yang memperingatkan seorang muslim agar tidak terjerumus ke dalam keburukan dan ancaman keras akibat buruk dari perbuatan tercela itu. Di antara larangan Islam itu adalah pertama, Islam melarang syirik atau menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu. Maka Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48 yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Allah mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ya, Islam melarang syirik. Ya, syirik itu kalau kita lihat itu kalau orang nikah itu di madu ya. Ya, jadi dia mencintai Allah yang mencintai selain Allah, kan berarti dia cintanya terbelah menjadi dua. Jadi seorang ya, misalnya istri kita aja mencintai kita dan mencintai orang lain, kita sudah tidak senang. Apalagi Allah, ya. Mencintai Allah dan mencintai selain Allah, ya. Di dalam surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah, saya ingat surat Al-Baqarah, surat nomor 2, ayat 165. Mau Pak Tomo tolong dibaca itu. 166 ya. 165. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. 165, Pak. 166? 165. Iya. Itabalu alladina tabi'u min alladina. Iya. Bukan, ya. Surat Al-Baqarah, Pak, bukan iya, Al-Baqarah 166, Ustaz. 165. Oh, 65. Iya. Tadi saya kan 66. Nah, jadi nanti setelah 65, 66. Monggo, 65 dulu. Dan di antara manusia, ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan lain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat dolim itu, maksudnya dolim itu adalah orang-orang yang menyembah selain Allah, maka mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka akan menyesal. Terus? Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. 67. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan menjadi sesalan bagi mereka. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Inilah salahnya orang yang mencari guru yang salah. Ya, gurunya syirik. Ya, gurunya tidak mengamalkan Al-Quran, bukan Al-Quran yang diamalkan, tapi yang lain. Ya, seperti Abbas apa itu ya? Abbas apa Pak itu? Apa kufron? Yang mengikuti bahasa semut, bahasa orang yang di kuburan, ya.
Karena orang yang masuk kuburan itu nanti kalau tanya malaikat itu suruh mengatakan apa kuburan sudah kenal dari malaikatnya katanya. Kok bisa gitu loh pengikutnya ya banyak itulah. Jadi ternyata kita itu yang beragama awam itu lebih banyak dan mereka kalau sudah kadung kemasukan seperti itu tidak bisa diingatkan. Bahayanya orang tidak berilmu agama itu kebenaran itu dilihat dari apa yang umumnya terjadi. Melihat yang terjadi begitu ya seperti itu yang dianggap benar. Kemudian orang yang masuk agama dengan guru pertama kali salah sudah juga susah dibetulkan. Padahal hanya Al-Quran saja yang boleh diikuti dan difanatiki ini ya. Karena Al-Quran memberi syafaat, Al-Quran di dunia membimbing ke jalan yang lurus dan seterusnya. Banyak sekali manfaat dari Al-Quran ini baik di dunia maupun sampai di akhirat. Maka dari situ Allah Ta'ala menjelaskan cerita ini Allah. Ayat 165-167 ini tentang orang-orang yang dulu mengambil tandingan atau mengambil Tuhan selain Allah. Wa minan nasi dan sebagian manusia mayattakhidhu min dunillahi angdatan, ada yang mengambil selain Allah sebagai sesembahan, sebagai tandingan. Dia menyembah Allah juga menyembah kuburan, minta ampun kepada Allah juga minta berkahnya dari kuburan atau dari pohon atau dari batu ya. Maka itu menyembah Yesus, menyembah Bapa juga menyembah Yesus itu sama saja. Akhirnya itu ya. Yuhibunahu, mereka menyintainya. Kahubilah, sama dengan cintanya kepada Allah. Jadi cinta pada yang disiriki kuburan itu sama dengan cintanya kepada Allah. Maka jauh-jauh itu datang ke tempat itu untuk berdoa minta berkahnya. Kenapa? Karena cintanya. Inilah namanya syirik gitu kata Allah Ta'ala ya. Waladina amanu, sedangkan orang yang beriman betul itu asyaddu hubbalillah, cintanya hanya betul-betul mantap hanya kepada Allah. Kemudian Allah jelaskan walau yaro, seandainya orang-orang yang itu melihat ya, walau yaro ladina zolamu, seandainya orang yang zalim itu melihat ya tatkala yaronal azab, melihat siksa di hari kiamat nanti ya, anal kuata, sesungguhnya kekuatan yang bisa menolong ini hanya milik Allah semata-mata, jami'an semuanya. Wa anallah, dan Allah syadidul sangat keras siksanya. Tentu mereka itu akan menyesal kenapa mereka itu syirik ya tatkala di dunia. Kapan terjadinya? Ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina taba'u, tatkala yang diikuti itu berlepas diri daripada orang yang mengikuti ya. Ini wara'ul azab, dan mereka melihat siksa. Wa qata'at bihimul asbab, dan segala hubungan antara murid dan guru, antara teman saudara itu sudah terputus ya. Wa qala ladzina taba'u, maka berkatalah orang yang mengikutinya ya, lau analana karotan, seandainya saya dikembalikan lagi di dunia, fatabaru aminhum, saya akan berlepas diri mereka, saya tidak lagi berguru padanya. Ya, saya akan hanya menyembah kepada Allah saja ya. Kama tabara'u minna, seperti sekarang mereka itu berlepas diri, tidak bertanggung jawab. Jadi di dalam surat Ibrahim ayat 21 disebutkan mereka akan bertanggung jawab. Wa qalu, mereka mengatakan lau hadanallah, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, ladainakum, kamu dapat petunjuk ya. Saya sesat, kamu ikut sesat, ya maaf saja, ayo masuk neraka barengan. Wa mahum bi kharijina minan nar, mereka tidak bisa keluar dari api neraka ya. Maka harus hati-hati di dunia ini, jangan sampai salah pilih ya. Allah melarang syirik ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 72 di ujungnya aja ya, di ujungnya ini ya, di ujungnya surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Kalau kamu bersyirik kepada Allah, atau semuanya dibaca aja Pak. Al-Maidah Ustaz. Ya, surat 5 ayat 72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti akan mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka.
Mm-mm. tidaklah ada bagi orang-orang itu seorang penolong pun. Mm-mm. Jadi innahu ya ujungnya Pak, innahu mayusrik billah, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, faqad haramallahu, sungguh Allah telah mengharamkan alaihil jannah, atas dirinya surga. Wa ma lidzalimina, dan tidaklah wa ma wahu, dan tempatlah mereka anar, di dalam neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, orang zalim yaitu orang syirik itu tidak ada dapat pertolongan, tidak dapat yang menolong sama sekali. Bahkan orang tua itu yang harus diikuti segala perintahnya. Namun kalau orang tua itu memerintahkan kita menjadi syirik, maka tidak boleh diikuti. Sebentar Pak, di dalam surat Luqman ayat yang ke-15 Pak, monggo. Ya, Ustaz. Ayat ke-15 ya. Ya. Dan jika sekeduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi kalau orang tua itu harus diturut, itu semuanya harus diturut kata-katanya, ya. Kecuali syirik. Kalau syirik, wa in jahadaka ala tusyrika bi, kalau mereka memaksamu untuk mempersekutukan hati, ya, kepada selain Allah, fala tuti'uma, jangan kamu itu keduanya. Namun wasahibuma, tetaplah pergaulan keduanya itu dengan cara yang baik. Kembali kepada bukunya yang nomor 2 Pak, Islam melarang kekafiran, monggo Pak. Islam melarang kekafiran, kefasikan, kedurhakaan, dan menuruti keinginan hawa nafsu. Apa orang kafir itu secara jelas itu di dalam ayat-ayat pertama itu, ya ayat yang ke-6 surat Al-Baqarah 6 ke-7 itu, orang kafir itu sudah tidak diberi petunjuk. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirum la yu'minun. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim hisawa, itu sudah ditutup oleh Allah Ta'ala orang kafir, ya. Kemudian nih dilarang fasik, itu sama dengan kafir, sama durhaka itu juga, ya, memperturutkan hawa nafsu keinginannya, itu berarti menganggap hawa nafsu itu sebagai Tuhannya. Kita lihat dari surat nomor 25 Pak, surat 25 surat Al-Furqan ya Pak, ya. Surat Al-Furqan surat 25 ayat 43 Pak, monggo. Ayat 43. Ye. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Terus? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak itu. Iya. Jadi itulah orang-orang yang mempertuhankan. Kalau kau pengen zina dituruti, kau pengen judi dituruti, minum-minum, itu artinya mereka sudah hawa nafsunya dianggap sebagai Tuhan. Ya, karena apa? Semua keinginannya harus terpenuhi, mumpung punya duit segala macam ini, ya. Akhirnya juga berzina, juga membunuh, juga pokoknya ini. Akhirnya jadi seperti Muhammad Sambo itu. Ya, sombong sekali, ya, punya jabatan, punya harta, punya segala-galanya, dikiranya dia jadi Tuhan, bisa berbuat apa saja. Ya. Lupa bahwa di luar dirinya ada kekuatan yang bisa mengalahkan seluruh kekuatan yang dimiliki. Jadi diadili oleh Allah Ta'ala. Sebabnya saja melewat pengadilan negara ini. Maka hati-hati. Ya, sekali lagi di dalam surat 45 ayat 23 Pak. Monggo. Surat berapa ya? 45 surat Al-Jasiyah. Ayatnya 23. Ayat 23, Ustaz. Kamu Ustaz. Ayat 23. Ayat 23, ya, Pak Tom. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan Allah membiarkan sesat berdasarkan
ilmunya. Mm-mm. Atau Allah akan menguji, ya, telah menguji mati pendengarannya dan hatinya, meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkan sesat? Maka Iya. mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Kalau sudah seperti itu, hidup itu hanya untuk dunia saja, Pak. Karena tidak percaya kepada kehidupan akhirat. Oleh karena itu dia memperturunkan hawa nafsunya sehingga hawa nafsunya dianggap segala-galanya. Ya. Maka dari itu Allah Ta'ala menegur ayat 24 bahasa sekali, Pak, biar lebih jelas. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakannya kita selain masa. Iya. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Iya. Ya, wis pokoknya diseneng-senengkan mumpung hidup di dunia. Ya, nggak ada yang membinasakan kita, ya, kecuali masa harus entek umurnya ya wis, ya. Nggak ada akhirat dibujui. Neraka itu cuma ditakut-takuti saja kita. Nggak ada, neraka enggak percaya. Ya, mereka enggak percaya, sudah. Biar aja enggak percaya mereka, ya. Kita lanjut yang ketiga, monggo Pak. Yang ketiga, Islam melarang bid'ah atau mengadakan sesuatu ibadah yang baru di dalam agama. Ya. Kenapa? Karena agama itu sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati alaikum wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini sudah aku sempurnakan agamaku dan ku cukupkan nikmatku kepadamu, ya, tentang agama Islam. Sudah, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Menambah berarti bid'ah, mengurangi berarti khianat, merubah berarti menyesatkan manusia. Oleh karena Nabi mengatakan, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu wa waradun. Barang siapa membuat hal-hal yang baru, ya, yang itu termasuk urusan agama, yang tidak ada datang dari Nabi, urus perintah Nabi, maka itu adalah rodun, ditolak. Itu rezeki ditolak, tidak dinilai sama sekali. Karena tidak dinilai berarti itu termasuk sesuatu yang sesat, ya. Dalam hadis yang lain itu kulu bid'atin dolalatin wa kula dolalatin finar, ya. Setiap An-Nawawi 28 saat ya akhir. Apa Pak? An-Nawawi yang ke-28. Iya. Ya, yang terakhir. Iya. Jangan kita ngarang-ngarang sendiri. Agama Islam itu sudah sempurna, sudah selesai, jangan ditambah-tambah. Nah ini ya kemarin dari Pak Tomo itu dia ada sharingnya itu di ini itu Mustamar, ya, Marzuki Mustamar yang terkenal kental dengan NU itu menerangkan bid'ah ya di masjid Akbar itu, ya, melarang orang berbuat bid'ah, melarang orang mengamalkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis doib dan sangat doib. Dia memang ulama sebenarnya mengerti, hanya karena kadang-kadang kepentingan mereka harus menerangkan, ya, berlawanan dengan apa yang benar. Kelihatannya kalau itu benar berita itu, dia sekarang sudah kembali kepada sunnah, ya, kepada sunnah Nabi. Ya, saya ternyata melihat YouTube-nya ya begitu memang, ya, begitu memang. Saya senang, ya, setelah Pak Tomo memberikan share-sharean ini, maka bisa dilihat di sana, ya, itu sudah, ya, memang agama itu yang sudah sempurna, jangan ditambah atau dikurangi. Dan yang kelima Pak, yang berapa? Yang keempat, monggo Pak. Yang keempat, Islam melarang riba dan makan harta riba. Allah Azza wa Jalla melaknat orang yang makan riba, wakilnya, saksi, dan penulisnya. Ya, yang riba yang jelas dilarang, ya. Tetapi untuk yang lainnya yang tidak ada penjelasannya, kalau kita menyimpulkan itu kita anggap riba, ya jangan disentuh. Tapi kalau kita anggap bukan, ini tidak sama dengan riba. Karena apa? Yang dihalalkan, ya, kalau kita membaca di juz 16 itu, ya, tadi di halaman berapa, ada 345 itu di kitab Al-Ma'ruf itu, di dalam Al-Qur'an ini, ya, yang halal sudah diterangkan halal, ya. Yang halal apa yang dihalalkan di dalam Al-Qur'an.
Yang haram apa yang diharamkan dengan Al-Quran. Sedangkan hal-hal yang tidak diterangkan di dalam Al-Quran, ya, maka itu keringanan bagimu. Ya, kalau kamu menganggapnya membahayakan hidup, membahayakan dirimu, dan ini maka itu jauhi. Ya, kalau Rasulullah melarang, jauhi. Ya, wa ma atakumur rasuluhu fakudhu, apa yang datang dari Rasul maka ambillah. Wa manahum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Ya, seperti di dalam Al-Quran tidak diterangkan tentang anjing itu, tentang haramnya tidak diterangkan. Tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, binatang yang diharamkan itu di dalam Al-Quran hanya babi. Selain babi tidak ada. Nah, bagaimana kita makan seperti itu? Ya, maka Rasulullah melarang binatang yang bertaring jangan dimakan. Berkuku kuat, mencakar, menyambar, jangan dimakan. Maka kita juga tidak boleh sudah. Ya, karena Rasulullah melarang, ya jangan dilakukan. Ya, misalnya ular dan lain-lainnya, jangan dimakan. Meskipun Al-Quran tidak melarang, ya, karena itu mestinya kalau Rasul melarang itu ada bahaya. Karena larangan itu jatuhnya satu haram, yang kedua minimal makruh, ya. Ini. Kemudian langsung saya ke 6, Pak, monggo. Yang kelima. Oh, yang kelima dulu. Oke. Islam melarang sifat takabur, dengki, ujub atau bangga diri, hasad, mencela, memaki orang lain, mengganggu tetangga. Jadi ayat Al-Quran yang saya temukan itu ada 1 surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf ayat 146. Orang sombong itu tidak bisa menerima hidayah, Pak. Ya, jadi dibacakan ayat apapun, mereka itu tidak bisa menerima kebenaran ini. Ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 146, maka coba dibaca itu, Pak Tomo. Dan di antara keduanya atau penghuni surga dan bukan 100, ada 146. 146. Telinga sudah mulai gak karuan. Ya, tapi tidak apa-apa, Pak. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayat-ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa mereka pada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Dan yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Iya, sombong itu tidak bisa, Pak. Ya. Orang, kenapa kita kok susah sekali mencari ilmu? Karena kita sudah sombong, merasa diri kita lebih baik dengan orang lain. Maka kalau ada kajian siapapun didengarkan, ya jangan ada yang diremehkan, ya ini didengarkan yang baik. Barangkali di antara keterangan itu ada yang pas, ada yang cocok. Kalau nggak cocok, jangan dipakai. Namanya orang itu mempunyai keterbatasan sendiri-sendiri. Oleh karena itulah diikuti aja ya kajian ini. Nanti karena ada di antaranya, oh nggak cocok, saya tidak ikut aja, sudah. Jadi semua saya ikuti aja, ya. Dan oh ini keterangannya kurang pas, misalnya, ya tidak diikuti, hanya paling kurang pas, bukan salah, ya. Tidak ada yang salah, kurang pas, ya sudah. Namanya orang pasti punya keterbatasan. Jadi Islam melarang sifat takabur, ya karena takabur menghalangi masuknya ilmu. Takabur, ya kata Nabi kita, ya. Layadkhulul jannata, tidak akan masuk surga mangkana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin. Siapa yang di dalam hatinya ada sebiji sawi, itu sifat takabur, sifat sombong, sifat merasa besar. Contohnya siapa? Setan. Nah, setan itu contohnya takabur yang tidak bisa masuk surga. Apa takabur itu? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi jadi kepada kebenaran dia tidak mau menerima dan ngenyean gitu ya, meremehkan orang lain, tidak boleh ya. Apapun meskipun kita hebat sekali, dalilnya kita benar, meremehkan orang lain tidak boleh ya. Apalagi mereka bertanya pertanyaan itu ditanyakan, jangan ya. Semua itu ada tingkatnya sendiri-sendiri. Lanjut nomor 6. Nomor 6, Islam melarang perbuatan menggunjing atau ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain dan mengadu domba atau namimah.
yaitu mengadakan provokasi di antara sesama untuk menimbulkan kerusakan dan permusuhan. Ya, perhatikan tatkala muncul berita bohong, yakni Siti Aisyah dikabarkan selingkuh dengan Sofwan, ya, dan orang-orang mengabarkan itu sudah tersebar viral, maka akhirnya Rasulullah sampai ragu-ragu, benarkah Aisyah itu masih suci, belum terjamah orang lain? Karena Rasulullah nggak ngerti yang gaib dan wahyu tidak turun-turun, akhirnya sampai menghibur Siti Aisyah. Wahai Aisyah, kalau kamu sudah terlanjur melakukan perbuatan dosa itu, bertobatkan kepada Allah. Sungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Tambah nangis, saya tambah nemen. Ya, kenapa? Ternyata Rasulullah juga masih meragukan tentang kesetiaannya, tentang kesuciannya. Nangis sampai hampir 1 bulan bendul matanya ini. Maka akhirnya turunlah surat An-Nur yang membersihkan dirinya. Baca surat Nur ceritanya mulai ayat 11, Pak. Ya, 11. Kalau yang anu ayat 26, Ustaz. Ya, Kalau pokoknya ceritanya tentang itu Aisyah ayat 26. ya kalau sana kita mulai itu apa namanya ceritanya itu loh Pak ya, berita bohong itu loh tersebarnya. Ya, Ustaz. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa yang di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Ya, jadi begini ini. Jadi orang itu dari ayat ini, ojo nyiar-nyiar mungkin. Kita memviralkan, menyampaikan ini bohong, itu menipu. Ya, misalnya katakanlah kita nggak ngerti, kalau kita ngerti sih nggak masalah, nggak ngerti ini misalnya orang ini punya sekian ini korupsi, padahal dia nggak ngerti, disebarkan lagi, kemudian minta diviralkan, maka yang paling banyak andil di dalam menyiarkan berita bohong itu yang paling besar dosanya nanti di akhirat. Maka tidak begitu mudah ya orang itu menyiarkan berita orang lain, jangan sampai kita menyiarkan berita bohong ya ini. Terus Pak ayat 12. Ayat ke-12. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Nah, jadi kalau ada orang memberitakan kita tentang kejelekan orang lain, keburukan orang lain, jangan gampang dipercaya. Ya, ini pesannya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ini. Ya, anggaplah orang itu baik, dia itu baik. Ya. Oh, kadang-kadang ini utangnya di mana-mana, dia ini dan ini macam-macam lah. Ya, kadang-kadang suka memberitakan berita ini, jangan gampang dipercaya. Allah Ta'ala mengingatkan sesama Muslim itu sebaiknya berbaik sangka. Ya, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Karena orang mukmin Siti Aisyah dikabarkan selingkuh, masa gak mungkin lah Siti Aisyah selingkuh sama Sofwan, itu tidak mungkin. Ya. Dan itu sudah diviralkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Waduh, ya laki-laki dalam keadaan gelap di padang pasir hanya 2 orang, gak wurung gitu lah ya. Itu beritanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal Sofwan itu ya di situ ada foto yang cukup panjang di bawah itu, ceritanya kayak begitu. Terus Pak 13. Mengapa mereka tidak menuduh itu? Maksudnya mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Ya, jadi kalau kita memberikan sesuatu harus ada 4 orang saksi. Jadi menuduh berzina, menuduh ini mencuri dan 4 orang saksi. Kalau ada 4 orang saksi baru orang dirajam nanti. Kalau tidak dia harus dicambuk 80 kali. Jadi menuduh orang itu gak gampang. Sekarang ember gitu gak gampang ya. Apalagi sekarang nulis gampang ini disiarkan. Padahal gak ngerti. Betul-betul dia gak ngerti. Karena dikirimi oleh orang lain kemudian disiarkan. Dosanya banyak. Saya gak berani kalau meneruskan itu ya. Karena saya tidak tahu. Apalagi tidak tahu. Tidak berani ya.
atau saya hapus begitu aja lah. Kalau itu berita baik atau misalnya menerangkan tentang pahala atau siksa bahayanya itu, ya itu dari Al-Quran, ya disebarkan nggak apa-apa, tambah pahala. Kalau tidak boleh, coba Al-Quran begitu kerasnya seperti ini. Terus Pak, 14. Yang ke-14, sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu, maksudnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, maka niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Ya, wis. Sementara ini kapan-kapan ceritanya dilanjutkan ya. Baiklah ya. Yang ketujuh Pak. Yang ketujuh, Islam melarang banyak berbicara yang tidak berguna, menyebarkan rahasia dari orang lain, memperolok-olok dan menganggap remeh orang lain. Jadi menyiarkan dosa tidak boleh. Coba sekali lagi surat An-Nur ayat 19 Pak. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, terus bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya, jangan gampang gitu. Coba perhatikan ya, kalau kita jadi orang yang Islam, Al-Quran itu cukup ya, untuk kita bisa menjadi orang yang terbaik, orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang ke-8 monggo Pak, tinggal sedikit. Yang ke-8, Islam juga melarang mencaci maki, mengutuk, mencela, dan ungkapan-ungkapan yang buruk, serta memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan yang buruk. Maka Allah berfirman, ya sudah cukup ya. Jadi nanti aja ini saya terangkan ayat ini, surat nomor 49 ini penjelasannya cukup bagus, tapi waktunya kan sudah mepet, maka saya cukupkan sementara. Saya kembalikan kepada Bu Ririn ya.